Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan sedikit materi mengenai perbandingan antara aliran pelaku dosa besar. Kami beranggotakan Ana Fitriani Fikni dengan NIM 203111038 dan saya sendiri Muhammad Afif Ramadan dengan NIM 203111055. Pengertian dosa besar. Dosa besar adalah amal perbuatan yang dilarang oleh nas Al-Quran dan hadis Rasulullah, baik bersifat larangan maupun perintah. Dan disebut dosa besar karena apa? Karena bahaya yang diakibatkan juga keji dan besar. Berikut ada pula hadis yang menggambarkan dosa besar. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang dosa besar, dan Nabi SAW bersabda, menserikatkan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh, dan saksi palsu. Makna hadis tersebut yaitu menjelaskan tentang dosa-dosa besar, dan Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa dosa besar ada 4, yaitu menserikatkan Allah, durhaka kepada ayah dan ibu, membunuh manusia, dan bersaksi palsu. 2. Analisis pemikiran ahli teolog tentang pelaku dosa besar. Ada 6, yaitu yang pertama menurut aliran Khawarij, yang kedua menurut aliran Murji'ah, yang ketiga menurut aliran Mu'tazilah, yang keempat menurut aliran Asy'ariyah, dan yang kelima yaitu menurut aliran Maturidiyah, yang terakhir yaitu menurut aliran Syiah Zaidiyah. Ini semua akan saya jelaskan pada slide yang selanjutnya. Yang pertama, menurut aliran Khawarij, pelaku dosa besar menurut aliran ini yaitu subsekte Khawarij kecuali najah adalah kafir dan disiksa di neraka selamanya. Maka dapat kita ketahui bahwa masih ada perbedaan pendapat dari beberapa subsekte yang berpendapat tentang pelaku dosa besar dengan predikat kafir. Tuduhan mengkafirkan saudara muslim itu pun sangat biasa di kalangan Khawarij. Bahkan Nafi' bin Asyra yang digelari Amirul Mukminin oleh kaum Khawarij menfatwakan bahwa sekalian orang yang membantahnya adalah kafir dan darahnya halal, hartanya dan anak istrinya. Dalam hal ini mereka menggunakan dalil dalam Al-Quran surah Nuh ayat 26 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara, yang artinya, dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Meskipun secara umum subsekte Khawarij berpendapat bahwa pelaku dosa besar dianggap kafir, namun masing-masing subsekte tersebut masih berbeda pendapat tentang pelaku dosa besar yang diberi predikat kafir. Mereka menggunakan dalil dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bin-nahyi bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bimastuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tastaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, yang artinya, sungguh kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang. Hal tadilah yang menjadikan
golongan Khawarij terpecah menjadi beberapa subsekte dan sikap mereka yang terus melakukan perlawanan terhadap penguasa pada zamannya. Berikut ada beberapa golongan aliran ini yang terbagi dari beberapa subsekte, yaitu yang pertama Al-Muhakimah, yang kedua Al-Zariqah, yang ketiga Al-Azariqah, yang keempat Al-Najdat, yang kelima Al-Ajaridah, yang keenam Al-Sufriyah, dan yang terakhir yaitu Al-Ibadah atau Al-Ibadi. Yang kedua yaitu menurut aliran Murji'ah. Menurut aliran ini, pelaku dosa besar bahwasanya mereka tetap dihukumi sebagai mukmin dan semua perbuatan yang mereka perbuat akan dibalas kelak di hari perhitungan. Golongan ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama subsekte Murji'ah ekstrim, atau yang artinya perbuatan orang yang menyimpang dari kaidah agama bukan berarti telah merusak keimanannya atau keimanannya masih sempurna di mata Tuhan atau Allah. Subsekte Murji'ah moderat. Menurut ini bahwa pelaku dosa besar tidak menjadi kafir. Yang ketiga yaitu menurut aliran Mu'tazilah. Menurut aliran ini bahwasanya setiap pelaku dosa besar berada di posisi tengah antara mukmin dan kafir. Apabila saat meninggal tidak sempat bertaubat, maka akan masuk neraka selamanya, meskipun siksaannya yang akan diterima lebih ringan daripada kafir. Slide ke-9. Poin keempat, menurut aliran Asy'ariyah. Menurut aliran ini, bahwasanya pelaku dosa besar masih dikatakan orang yang beriman dengan keimanan yang dimiliki, meskipun melakukan dosa yang sangat besar, akan tetapi masih menganggap bahwa dosa besar yang dilakukan tersebut masih halal dan tidak meyakini keharamannya, maka ia dipandang telah kafir. Dan selanjutnya, orang mukmin yang mengerjakan dosa besar dan meninggal sebelum taubat, maka orang tersebut masih dianggap mukmin dalam urusan hak saudara muslim seperti memandikan, menghafani, dan mensolatkan jenazah orang mukmin yang melakukan dosa besar tersebut, dan menguburkan secara mukmin adalah kewajiban kita. Tetapi secara hakikat dia adalah orang mukmin yang durhaka. Mukmin pelaku dosa besar di akhirat nanti akan mendapat beberapa kemungkinan. Yang pertama, boleh jadi Tuhan atau Allah mengampuni dosanya dengan sifat pemurahnya, karena Tuhan atau Allah Maha Pemurah, dan ia langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisap. Kemudian kemungkinan yang kedua, boleh jadi dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, yakni dibantu oleh Nabi Muhammad sehingga dia dibebaskan Tuhan atau Allah dari segala siksaan dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Kemudian slide ke-10. Selanjutnya, kemungkinan yang ketiga. Apabila kemungkinan yang kedua hal tadi tidak bisa terjadi pada pelaku dosa besar, maka yang ketiga ini yaitu dia akan disiksa di dalam neraka sesuai kadar dosanya, dan kemudian dia akan dibebaskan dari siksaan dan dimasukkan surga dan kekal di dalamnya, karena saat di alam dunia dia adalah seorang yang beriman. Itulah tiga kemungkinan yang diyakini oleh aliran Asy'ariyah ini untuk orang mukmin yang berdosa besar dan tidak sempat bertaubat. Adapun dasar dalil yang digunakan aliran ini adalah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Bahwasanya Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya
atau syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Menurut ayat tersebut, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa besar ataupun kecil, kalau dosa itu tidak mempersekutukan Tuhan atau Allah, maka dia bisa diampuni. Dan mereka menggunakan hadis di bawah ini, yaitu hadis riwayat Bukhari, sebagai sandaran dalil atas i'tiqad aliran ini mengenai mukmin yang berdosa besar. Bahwasanya yang artinya, maka Tuhan atau Allah berfirman, maka demi kegagahanku, demi kebesaranku, demi ketinggianku, dan demi keagunganku, aku keluarkan dari neraka sekalian orang yang mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah, atau la ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya slide ke-11. Menurut hadis tersebut, ada sekumpulan orang yang sudah kena hukuman di dalam neraka, lantas dikeluarkan lagi dan dimasukkan ke dalam surga. Menurut aliran ini, itu adalah mereka orang-orang mukmin yang durhaka dan melakukan perbuatan dosa semasa hidupnya. Kemudian poin kelima, menurut aliran Maturidiyah. Menurut aliran ini, bahwasanya pelaku dosa besar masih tetap dikatakan mukmin karena ada iman di dalam dirinya. Al-Maturidiyah berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak dapat dikatakan kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertaubat. Hal itu dikarenakan Tuhan atau Allah telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya saat masih hidup di dunia. Kemudian selanjutnya poin ke-6, menurut aliran Syiah Zaidiyah. Menurut aliran ini bahwasanya pelaku dosa besar akan kekal di dalam neraka jika belum bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini, Syiah Zaidiyah memang dekat dengan Mu'tazilah. Ini bukan sesuatu yang aneh mengingat Wasil bin Atha mempunyai hubungan dengan Zaid, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Zaid pernah belajar kepada Wasil bin Atha. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.